Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan tentang informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan seri kesehatan gigi. Ada topik menarik yang akan kita diskusikan bersama yaitu mengenai sakit gigi. Ya, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Rikesdas terkini, sakit gigi merupakan salah satu proporsi terbesar masalah gigi di Indonesia dengan angka 45,3%. Apa saja yang akan menjadi penyebab sakit gigi tersebut? Apakah benar istilah yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Untuk itu di studio kami telah hadir seorang dokter yang akan khusus membahas topik pada malam hari ini. Dan beliau adalah Dr. Alexander Waworuntu. Dr. Alexander Waworuntu telah menamatkan diri sebagai dentis dokter gigi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1987 dan sempat melayani di TNI Angkatan Laut pada tahun 1987 sampai 1991. Dokter memiliki banyak pengalaman dalam karirnya di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Advent Manado. Dan saat ini, sejak tahun 2017, beliau merupakan dokter gigi yang melayani di Rumah Sakit Siloam Manado dan juga adalah PNS di Puskesmas Tombulu, Minahasa. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yaitu Dr. Alexander Waworuntu. Selamat malam, dokter. Malam, pendeta. Apa kabar, dokter? Puji Tuhan dalam keadaan baik. Amin. Bagaimana kesibukan dokter akhir-akhir ini? Ya, cukup ya lumayan lah dari pagi melayani di puskesmas, kemudian ke Siloam Hospital, kemudian ke praktek pribadi. Pribadi ya, aja. Biasa. Kami berterima kasih di tengah-tengah kesibukan mau menyempatkan diri dalam pelayanan dengan pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi dokter. Dan pemirsa, kita tidak sabar lagi untuk mendengarkan pembahasan pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita akan melanjutkan pembahasan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan tuntunan Tuhan sehingga pada saat ini kami boleh merasakan tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Manakala hamba-Mu, Dr. Waworuntu akan menyampaikan, membagikan informasi penting seputar kesehatan gigi, Tuhan berkati kiranya diskusi pada malam hari ini akan membawa pengalaman, akan membawa perubahan dalam kehidupan kami boleh hidup semakin sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan kita akan break sejenak, dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di live, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan langsung saja kita ke narasumber kita malam hari ini, Dr. Alexander Waworuntu. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita malam hari ini, apa yang akan dokter bagikan kepada kami semua? Baik, ya, saya akan terima kasih sebelumnya saya diberi kesempatan untuk datang ke studio ini untuk menyampaikan sedikit share aja ya, bukan menggurui tapi share untuk kepada siapa yang ingin mendengar. Yang ini yang saya bagikan hanya yang bersifat sederhana saja dan sehari-hari ditemukan ya. Jadi saya ingin membagikan sedikit mengenai sakit gigi ya. Nah, pertama-tama saya mau ceritakan dulu bahwa fungsi semua pasti punya gigi ya. Dan fungsi giginya ada 3 yang saya secara garis besar, yaitu fungsi mengunyah dan atau mencerna. Lalu kalau itu akan sakit gigi akan terganggu dalam kita mengunyah. Lalu kedua, kita fungsi sebagai bicara. Mungkin kalau kita, kalau kita tidak mempunyai gigi atau sedikit ompong, pasti artikulasi bicara kita akan terganggu. Kemudian yang ketiga estetik. Nah, estetik itu sekarang yang paling top ya. Kalau orang misalkan dia mempunyai
lubang atau karies gigi depan, pasti dia akan malu. Kemudian atau dia giginya tanggal gigi depan, pasti dia akan kurang pede, kurang percaya diri. Jadi itu 3 fungsi dulu kita mesti ketahui sebagai gigi itu, yaitu untuk mengunyah, mencerna, dan bicara, dan estetik. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai sakit gigi. Nah, sakit gigi itu kondisi di mana bagian dalam atau sekitar gigi dalam rahang itu terasa sakit atau terasa nyeri ya, pendeta. Ya. Ya, tingkat keparahan itu ada macam-macam. Ada yang merasa sakit sekali, ada yang cuma sebentar, ada yang terus-terus, ada yang sampai nggak bisa tidur. Itu sudah merupakan sakit gigi ya, yang hilang timbul. Nah, umumnya itu sakit gigi merupakan gejala awal, akibat penyakit pada gigi atau gusi. Namun biasanya dia bisa menjalar ke sinusitis atau rahang, atau pada bagian telinga biasanya pasien mengeluh merasa sakit. Nah, umumnya itu memang tidak langsung mengancam jiwa ya karena sakit gigi, tapi jangan dibiarkan terus-terus, karena kalau gigi yang terus-terus dibiarkan akan membusuk, abses membusuk, bisa juga mengenai istilahnya kalau jantung, namanya focus infection ya. Jadi setiap orang-orang yang operasi jantung harus biasanya konsultasi ke dokter gigi, sehingga ada gigi-gigi yang busuk itu harus diambil atau dicabut gitu. Nah, baik, biasanya penyebab sakit gigi ya. Sakit gigi itu biasanya muncul ya sebagai gejala dari suatu penyakit, baik itu penyakit yang berasal dari rongga mulut biasanya maupun tubuh yang lain. Sakit gigi itu akibat masalah biasanya dalam mulut. Ya, itu dapat disebabkan macam-macam. Itu biasanya yang paling sering giginya itu lubang. Sering datang pasien giginya lubang, dibiarkan sudah sampai nggak bisa tidur gitu. Atau enggak, gusinya yang meradang. Kalau gigi bungsu, biasanya gigi yang mau tumbuh itu akan biasanya dibiarkan gitu, dia akan mendesak, dia akan terjadi infeksi. Kemudian ada yang gigi patah, kalau dia lain kali trauma, datang ke dokter gigi jatuh, retak. Atau gigi yang sudah sisa akar biasanya membusuk, atau giginya goyang bisa copot sendiri gitu, copot. Ya. Nah, kalau penyebab sakit itu tadi saya terangkan, proses tumbuh gigi biasanya gigi yang dibilangnya gigi bungsu ya, wisdom teeth gitu maksudnya gitu. Jadi jangan bingung kalau wisdom teeth kok wisdom itu gigi bungsu itu tidak normal atau namanya impaksi. Biasanya terjebak makanan-makanan di situ, lama-lama plak, dia membusuk, plak-plak dia membuat karies lubang, akhirnya dia meradang, infeksi dan bernanah. Jadi pertama-tama gusinya bengkak, kemudian pada orang juga bisa sakit gigi itu pada kawat gigi ya. Dia memakai kawat gigi yang terlalu kencang, dia punya aktivirnya itu keras, itu akan sakit juga giginya. Atau enggak, pertama kali pasien memakai kawat gigi dia merasa sakit. Lalu ada juga yang orang tiap malam bruxism itu dia menggeretak-geretak gigi itu bisa itu penyebab sakit. Nah, sakit gigi itu bisa dia juga menjalar pendeta ke hidung. Biasanya sinusitis yang paling sering ketemukan. Kalau gigi atas itu sinusitis dia ya. Itu yang paling sering migrain. Migrain itu pernah saya ketemu pasien selalu sakit kepala. Nggak taunya gigi yang belakang itu mau tumbuh. Setelah dikeluarkan gigi yang belakang itu dia langsung tidak migrain. Ya, itu yang biasanya paling sering. Ada juga sedikit-sedikit ada gangguan saraf itu, tapi agak jarang itu saraf wajahnya. Ya, lalu gigi yang sakit itu, maksudnya gigi juga dapat sakit itu biasanya resikonya itu kalau orang penyakit diabetes. Itu biasanya diabetes itu giginya menjadi yang sering kayak ketemukan giginya goyang. Atau enggak kalau penyakit AIDS itu dia itu biasanya giginya itu juga karena kekebalan tubuh dia akan goyang juga giginya itu ya, atau obat-obat tertentu. Tapi itu biasanya yang sering kami ketemukan tuh pas diabetes itu sering giginya hampir merata untuk digoyang gitu ya. Nah, keparahan sakit gigi itu sangat beragam, tadi saya sudah terangkan, ada yang nyeri ringan, ada yang cuma sebentar-sebentar, ada yang sudah nggak bisa tidur, semua itu ada yang berdenyut-berdenyut seperti tusuk-tusuk, jadi macam-macam gejalanya ya. Nah, selain itu beberapa gejala yang timbul akibat sakit gigi seperti yang biasanya datang pasien bengkak gusinya, baru ada yang sampai bengkak rahangnya. Kata dok, ini seperti saya mau makan permen dok gitu. Lalu ada juga yang rasa baunya mulut, halitosis istilah kedokterannya, tidak sedap dia bicara, dia itu atau perdarahan pada gigi atau gusi, dan juga sulit sampai kalau parah gigi belakang sampai tidak bisa membuka mulut.
namanya susah dia buka, namanya trismus. Itu ada 1 derajat, ada 2 derajat, tergantung berapa masuk itu biasanya gigi bungsu sampai tidak bisa membuka mulut. Nah, gejala-gejala sakit pada umumnya itu memburuk biasanya malam hari. Malam hari itu kenapa malam hari? Karena kita itu produksi air liur itu kan pasif, sudah tidak berproduksi lagi, lebih pasif. Jadi biasanya nyeri, berbaring. Kemudian memperburuk ketika pasien itu makan-makan yang lengket-lengket, manis-manis, mengkonsumsi makanan, minuman yang panas, dingin, atau terlalu manis, asam. Apalagi yang lengket-lengket itu biasanya lebih sakit giginya. Kalau lubang-lubang biasa itu biasanya nyeri. Pada waktu mereka minum panas, dingin itu rasa betul-betul nyeri sekali ya. Nah, seringkali kita itu tanya, "Dok, kapan sebenarnya kita harus ke dokter gigi?" Kalau ke dokter gigi itu jangan sudah 10 hari sakit begitu baru mau ke dokter gigi. Pokoknya kalau sudah terasa 1-2 hari sakit, istilahnya sudah nggak nyaman, segera langsung mengunjungi dokter gigi dan memeriksa itu giginya apa yang terjadi. Nanti dokter gigi itu akan memeriksa dengan lengkap. Misalkan apalagi kalau dia sudah terasa demam, sakit kepala, sulit menelan, terasa telinga, cepat-cepat mengunjungi ke rumah sakit, ke puskesmas, tempat yang ada dokter gigi, sehingga dokter gigi itu akan mendiagnosa suatu penyakit yang di dalam mulutnya dan memberikan terapi yang tepat. Nah, pada pasien yang mengeluh sakit gigi, dokter seperti saya bilang, dia tetap akan lebih dulu gejala-gejala dirasakan pasien. Pasti dokter itu akan melihat dia dengan alatnya, dia akan lihat di mana giginya itu yang nyeri, tingkat keparahan nyeri, kapan mulai nyeri, hal-hal yang menyeri apa, misalkan dia makan nyeri atau dia menggigit menyeri, itu semua yang akan dia tanyakan. Atau lalu biasa dia tanya obat apa yang sudah minum gitu. Setelah itu dokter gigi akan melakukan, setelah saya bilang, pemeriksaan pada gigi, gusi, rahang, tenggorokan, sinus, dan sampai di leher pasien itu dokter akan meraba keradangannya, jaringan limfe ini ya. Dokter juga akan memeriksa, biasanya kalau giginya belum terlalu sakit, hanya nyeri biasa, dia akan memeriksa dengan suatu alat bahan, rangsangan panas, rangsangan dingin, berarti giginya masih vital, masih berfungsi. Kalau sudah tidak rasa berarti giginya sudah gangreng, sudah busuk. Lalu biasanya dokter gigi akan menekan giginya, suruh menggigit. Gigi ketemu gigi sakit. Begitu ada beberapa step-step yang harus dikerjakan oleh seorang dokter gigi untuk menentukan diagnosa yang tepat. Kalau diagnosa dia tepat, maka perawatan pun akan tepat. Nah, biasanya juga kalau dokter gigi itu memeriksa kok lubangnya kok sangat meragukan secara visual, dia akan memberikan foto ronsen. Dia akan menyuruh pasien itu untuk ronsen gigi. Jadi di ronsen ke suatu lab, ada untuk di ronsen giginya itu, mengetahui dengan kenapa ronsen harus dilakukan supaya menegakkan diagnosa tadi itu. Jadi lebih tepat diagnosa yang dokter berikan dengan foto itu akan lebih jelas. Atau kalau dia susah lain kali tidak bisa ronsen, dia bisa CT scan gitu, dia lebih detail, tapi jarang seringkali. Biasanya ronsen sudah bisa ketahui dengan jelas gigi apa penyebabnya, di mana lubangnya, dan biasanya begitu untuk menentukan, menegakkan diagnosa itu. Nah, jika pemeriksaan tidak menemukan kelainan pada gigi, kemungkinan itu kalau kita sudah periksa semua pendeta, kemudian kalau giginya bagus, rapi, tidak ada lubang, kita akan rujuk ke dokter lain yang kita lihat tidak ada kelainan di bagian kami, mungkin kita rujuk biasanya ke neurolog, saraf apa yang, karena lihat kok dia mengeluh tapi giginya tidak ada kelainan sama sekali, kita akan rujuk ke dokter lain yang lebih berkompeten. Nah, jika mengalami sakit sebaiknya itu tadi saya seperti segera cepat menemui dokter gigi untuk mengetahui penyebab apa saya ini sakit, apa lubang, apa gigi belakang saya bungsu yang mau tumbuh atau sisa akar saya yang infeksi ya. Jadi dokter itu akan lebih dapat mengetahui lebih tepat mana penyebabnya sehingga dia dapat mengobati. Ya, jadi dan beberapa langkah pengobatan itu juga bisa juga kalau pertama kali ya, kalau misalkan pasien sakit gigi pertama kali untuk di rumah aja dia bisa, misalkan dia dapat kumur-kumur dengan antiseptik, obat kumur, karena itu lalu dia bisa membersihkan sendiri
makanan-makanan. Juga dia dapat minum obat seperti menurunkan rasa sakit paracetamol atau ibuprofen yang untuk meredakan sakitnya untuk sementara. Tapi saya anjurkan lebih baik dia langsung ke dokter gigi untuk mendapat pengobatan sesegera mungkin ya. Terus jadi lain kali kalau dokter gigi mungkin kalau belum terlalu parah biasanya dokter gigi itu akan hanya menambal giginya itu sehingga tidak berkelanjutan. Kalau dia hanya melinu-linu gitu biasanya dokter gigi akan segera melakukan penambalan gigi tersebut ya. Jadi pengobatan gigi itu bisa juga macam-macam ya. Kalau sudah parah sekali biasanya, kalau biasanya namanya istilahnya pulpitis ya, sudah meradang sampai di jaringan pulpa. Mesti diketahui bahwa di gigi itu ada akar gigi namanya pulpa. Di situ terjadi tempat pembuluh darah dan saraf. Nah, kalau dia sudah menekan sarafnya, iritasi atau infeksi, maka akan terjadi kesakitan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya itu kita harus melakukan perawatan saluran akar atau root canal treatment ya. Itu biasanya kalau akarnya sudah infeksi. Nah itu membutuhkan beberapa kali perawatan, 5 kali dan biayanya itu cukup agak lebih menguras kantong lah gitu, istilahnya gitu. Yeah. Jadi makanya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Okay. Jadi lalu kemudian bisa juga kita sakit gigi itu dapat juga dilakukan tingkat yaitu yang terakhir ya, cabut ya, pencabutan itu seorang dokter gigi melakukan pencabutan itu sudah yang terakhir yang sudah tidak bisa dilakukan perawatan lagi. Root canal treatment sudah nggak bisa, penambahan sudah nggak bisa. Itu berarti sudah tindakan yang terakhir yaitu pencabutan gigi sehingga masalahnya ya sudah selesai. Biasanya juga gigi bungsu itu masalah bolak-balik datang bengkak-bengkak, akhirnya kita harus melakukan pencabutan gigi atau enggak gigi yang sudah infeksi sampai bernanah, terpaksa dokter itu sudah tidak bisa root canal treatment, perawatan saluran akar bahasa Indonesianya sudah tidak bisa, jadi kita harus melakukan pencabutan gigi. Dan bisa juga waktu kalau pasien datang tidak langsung dicabut. Nah itu mesti diketahui bahwa masih infeksi, pasien itu harus diberikan dulu obat untuk infeksinya, infeksi bakteri untuk redakan dulu infeksinya 4-5 hari untuk resep. Kemudian dokter itu akan melakukan suatu tindakan pencabutan. Jadi jangan kecewa kalau pasien itu datang ke dokter langsung, dok mau minta cabut, itu tidak bisa biasanya dilakukan. Apalagi dalam keadaan infeksi ya, itu sekali-kali tidak dilakukan. Jadi harus diberi obat anti nyeri, ada diberikan anti infeksi dan anti keradangan atau bengkak gitu. Jadi kompleks sakit gigi umumnya juga tidak berbahaya. Meski demikian infeksi terjadi tadi seperti saya bilang berisiko menyebar ke bagian tubuh lainnya, itu yang ditakutkan ya. Jadi abses gigi itu bisa sampai besar sekali. Nah kalau dia sampai saluran pernapasan dia menutup itu bisa, itu yang berbahaya. Kalau dia sulit makan, tidak mau makan, nanti dehidrasi. Dan juga dia bisa sepsis, itu yang terjadi keradangan pada seluruh tubuh, itu yang ditakutkan. Nah, sekarang supaya kita semua mungkin bilang, aduh dok bagaimana untuk supaya kita nggak mencegah, supaya nggak sakit-sakit gigi lah gitu ya. Pendeta, jadi mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Oleh sebab itu, mencegah terjadi sakit gigi mulailah langkah-langkah berikutnya. Saya berikan tip-tip yaitu, jadi pertama itu biasa menyikat gigi dengan cara yang benar seperti 2 kali sehari. Sebaiknya pada selesai sarapan, dan yang penting ini sebelum kita tidur jangan lupa kita sikat gigi ya. Karena itu kuman-kuman akan berproses kalau jangka waktu lama, dibiarin makanan di mulut, nanti besok pagi jam 6 baru dia sikat gigi, berapa jam itu. Jadi ada makanan, ada bakteri di gigi, dia akan terjadi asam, hanya membuat rongga lubang. Lalu membersihkan sela-sela gigi dengan benang. Ini yang sering orang yang maksudnya yang kita jarang memakai dental floss. Padahal itu penting di antara 2 gigi. Kita selalu memberikan kebersihan. Biasanya cuma sikat, tetapi dental floss kita jarang. Padahal itu penting sehingga tidak terjadi karies lubang di antara 2 gigi. Benang gigi banyak dijual, benang gigi namanya dental floss. Dan kalau perlu juga obat kumur. Tapi obat kumur jangan terus-terus 1 minggu sekali 2 kali, karena juga dia flora yang bagus dia akan
menghilang gitu ya, gitu. Dan itu yang perlu juga sekali itu, jangan atau mengurangi konsumsi makanan yang terlalu manis atau seperti apa lengket-lengket apa ya itu permen-permen yang lengket-lengket seperti Gam. iya itu juga. Lalu kalau di Indonesia, kalau biasanya kalau di Manado mau bikin apa yang suka dengan di gulung-gulung itu apa kalau kita ada pengucapan syukur selalu. Oh, Dodol. dodol ya. Dodol lengket-lengket itu yang terlalu asam atau itu sangat lebih baik dikurangi. Itu sangat tidak baik untuk kesehatan gigi. Jadi menjaga kadar gula agak lebih baik nggak usah. Jadi lalu kemudian ada orang yang diabetes itu lebih sering mengunjungi dokter gigi supaya giginya terdeteksi bagus ya. Lalu ya itu yang perlu sekali itu sebaiknya secara rutin mengunjungi dokter gigi minimal 1 tahun tuh 2 kali. Jadilah 6 bulan sekali ke dokter gigi. Itu kira-kira yang saya bisa berikan supaya untuk mencegah itu ya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Pembahasan yang sangat bermanfaat ya, yang saya rasa kiranya dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua pada malam hari ini mengenai kesehatan gigi kita. Nah dokter, biasanya orang kalau sakit gigi itu tujuan mereka ke dokter itu biasanya mau cabut ya. Karena mereka mau cepat-cepat masalahnya itu diambil. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan biasanya disuruh pulang. Kenapa seperti itu? Betul. Mungkin ada efek samping yang perlu kita ketahui jika terjadi. Silakan. Memang banyak pasien datang ke dokter gigi itu kalau dalam keadaan sakit. Biasanya mereka itu kalau tidak terlalu sakit sekali cuma hanya minum obat sementara tapi lupa mestinya itu cuma temporary minum untuk menghilangkan nyeri. Tapi mereka selalu asik lain kali hanya minum seperti Ponstan atau Antalgin, Neurogin. Nanti sudah tidak tertahan ke dokter gigi. Nah, di situ biasanya akan terinfeksi. Biasanya gigi datang itu sudah infeksi. Nah, kalau infeksi itu kenapa kita tidak bisa langsung cabut? Nanti biasanya infeksi antara lain. Kalau kita mencabut, kalau kita memberikan obat bius anestesi, maka anestesi itu tidak jalan. Jadi akan sangat merugikan pasien. Jadi kalau masih infeksi tambah kita bikin lagi luka lagi infeksi malah menyebar, malah sepsis nanti bisa bahaya gitu. Jadi dan ya itu paling banyak itu pasien memaksa dokter atau enggak membohongi suatu dokter. Oh enggak, kemarin enggak sakit, setelah dokter periksa, wah ini tadi malam sakit, hanya dipancing terus. Oh iya dokter, sudah beberapa hari sakit gitu. Jadi ya itu penting itu jangan terjadi sepsis nanti keradangan yang lebih parah. Dan juga kalau waktu mau cabut dibius tidak akan, karena bersifat asam itu akan tidak, biusnya itu tidak akan sampai di akar-akar itu tidak bisa dia. Karena masih meradang gitu. Ya. Jadi kalau mau dicabut akan kesakitan itu. Baik. Makanya dokter gigi itu biasanya memberikan obat, biasanya antibiotik, anti-infeksi untuk bakterinya, anti keradangannya, untuk bengkaknya, dan anti nyeri itu jika perlu. Anti nyeri kalau udah nggak sakit nggak perlu, tapi antibiotik. Dan mesti diingat, antibiotik itu harus dihabiskan. Pasien 2 hari udah nggak sakit dok, boleh cabut. Enggak, habiskan dulu antibiotik sehingga kumannya itu betul-betul maksudnya hilang betul, jangan hanya separuh-separuh, masih itu masih seperti istilah masih apa ya, orang Manado misalnya flau-flau gitu, masih pingsan gitu ya. Jadi harus betul-betul dimatikan dulu, dihilangkan dulu itu infeksinya, baru kita lakukan pencabutan. Baik dokter, sehubungan dengan gigi yang tumbuh tidak normal ya, tumbuh ke depan atau tumbuh ke samping, kira-kira apa penyebab? Dan mungkin ada tips-tips bagaimana kita untuk mencegah. Oke. Memang sekarang ini makin maju ya. Sekarang orang penampilannya harus oke lagi ya. Jadi seringkali masa pertumbuhan anak-anak itu orang tua juga sering kurang memperhatikan giginya yang tidak teratur. Kalau dia dari awal dia membawa ke dokter gigi akan tahu apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa. Jadi kalau gigi yang nggak teratur biasanya benihnya atau dia mempunyai habit kebiasaan jelek ya, seperti isap jari, gigit-gigit pensil atau gigit-gigit barang-barang gitu, isap gitu. Jadi itu akan membuat giginya akan sedikit maju atau tongos gitu, atau giginya yang berdesak-desakan biasanya karena tumbuh giginya itu tanggal prematur, waktu anak-anak jatuh
belum waktunya, akhirnya giginya berdesak-desakan. Tapi itu semua zaman sekarang itu semua bisa dilakukan, yaitu kita memakai alat meratakan gigi. Ada macam-macam alat untuk pakai kawat, ada pakai bracket, semua bisa dilakukan. Jadi nanti dokter itu akan melakukan tindakan-tindakan, dicetak dulu giginya, kemudian dia lihat diagnosa kelainan apa, kemudian direncanakan memakai, seperti orang sekarang bilang pakai kawat. Pasti akan bagus. Sebaiknya itu di bawah 17 tahun itu memakai kawat, sehingga pertumbuhannya itu masih tulangnya itu masih belum keras sekali. Ya, Gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, sekarang sehubungan dengan gigi anak dokter, ada yang mengatakan seperti begini, kalau anak giginya masih rusak nggak apa-apa, kan nanti akan diganti dengan gigi permanen. Apakah ini benar atau? Oh, itu sebenarnya tidak, itu zaman dulu aja mungkin ya. Tapi yang betul itu biar gigi anak-anak itu harus perlu dirawat, harus dilakukan penambalan. Kenapa gigi anak-anak itu harus dilakukan penambalan? Karena gigi anak-anak itu yang menentukan gigi yang permanen akan tumbuh. Jika gigi anak-anak itu tanggal sebelum waktunya, istilahnya tanggal prematur ya, maka gigi permanen itu akan terjadi pertumbuhan serong-serong karena dia benihnya itu tidak sesuai dengan gigi sulung. Jadi guide-nya itu hilang. Jadi dia akan, biasanya kalau kita itu, kalau dia sudah tanggal prematur, kita harus pasang retainer, kita harus pasang supaya jarak gigi sebelah-sebelah tidak menutup. Kalau dia menutup, nanti gigi yang permanen yang muncul, yang gigi dewasa akan serong. Jadi salah sekali kalau orang tua bilang, oh gigi yang sulung, gigi anak-anak tidak perlu dirawat, itu sangat tidak betul. Harus dirawat, makanya anak-anak itu harus lebih cepat kontrol ke dokter gigi. Karena di mana umur 6 tahun gigi permanen, gigi yang geraham sudah tumbuh pertama kali, yang seringkali orang tua pikir itu masih gigi sulung, gigi anak-anak, padahal itu sudah gigi dewasa yang tidak akan tergantikan. Ingat, gigi itu sekali hilang tidak akan tumbuh lagi. Itu. Baik, terima kasih dokter, pembahasan yang sangat menarik, dan kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih sahabat Live, Anda masih bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali lagi dengan Dr. Wawuruntu membahas tentang sakit gigi ya. Dan saat ini kita akan masuk di mitos atau fakta ya. Nah, pertanyaan pertama, mitos atau fakta, mereka yang sering terkena sakit radang tenggorokan atau amandel itu karena kurang perhatian kebersihan mulut dan gigi. Apakah ini mitos atau fakta? Ya, bisa juga kalau kebersihan gigi itu dapat juga rongga mulutnya itu bisa berhubungan dengan amandel, tapi tidak secara langsung. Apa ya? Bisa dibilang fakta ya. Fakta. Ya, karena kebersihan mulut itu juga mempengaruhi, tidak langsung mempengaruhi amandel juga, tapi tidak secara langsung ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, kemudian mitos atau fakta, jika gigi atas sakit dan dicabut akan berpengaruh terhadap mata ya, saraf mata dan terjadi kebutaan. Ini mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Salah ya, itu salah ya. Tidak ada ya. Jadi gigi itu biar dicabut rangat itu kan ada sarafnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada itu orang bilang kalau ke dokter gigi, saya takut cabut gigi atas langsung buta. Itu tidak relevan ya itu ya. Mitos, ya. Itu mitos ya. Oke, berikut mitos atau fakta, tidak boleh melakukan pencabutan gigi pada wanita yang sedang menstruasi. Boleh, fakta. Jadi kalau kita pasien menstruasi itu kita lebih baik kita tunda dulu pencabutan itu. Dan biasanya kalau kita menanyakan ini sudah hari keberapa, kalau saya gitu, kalau dia bilang oh ini sudah hari terakhir masih lakukan, tapi kalau biasanya kalau hari pertama lalu seringkali dia menstruasi sangat banyak itu kami tunda. Jadi tergantung juga case-nya juga Case, ya. gitu, iya. Jadi nggak mesti juga.
Oke, Ya. terima kasih dokter. Kemudian mitos atau fakta bahwa mulut lebih banyak disebabkan oleh masalah pencernaan daripada masalah gigi. Oh, itu biasanya masalah gigi yang lebih banyak. Lebih ya. banyak ya. Jadi kalau suatu gigi yang sudah banyak sisa akarnya atau lubang-lubang, berlubang karies istilahnya, baru banyak karang gigi, gusi-gusinya bengkak, itu pasti mulutnya akan kurang istilahnya kurang sedap ya istilahnya. Jadi itu memang pasti masalah lebih banyak di gigi dan mulutnya, di dalam keadaan mulutnya itu pasti, sehingga kurang sedap itu bau mulut itu. Baik, terima kasih dokter. Dan yang terakhir, mitos atau fakta, jika gigi sudah tidak sakit lagi, gigi tidak perlu dicabut karena sudah tinggal akarnya saja. Apakah Tidak. ini benar? Kalau gigi itu yang tidak sakit atau tinggal akar itu malah harus dicabut. Karena gigi yang sisa akar itu merupakan sumber infeksi penyakit. Bisa dia menjadi fokus infection kemana-mana, misalkan radang sendi, jantung, dan lain-lain. Jadi sesuatu itu, akar gigi itu sudah tidak berguna. Jadi gigi itu harus dilakukan pencabutan sehingga bersih. Sehingga saya suka ke pasien bilang, jika kalau andai kata di dalam mulut itu ada sampah-sampah, sebaiknya kamu buat apa? Lebih baik mereka bilang akan dikeluarkan dokter. Nah begitu, kalau sudah tidak berguna yang sisa-sisa akar itu sebaiknya harus dibuang. Selain menjadi infeksi, sumber infeksi berbagai, juga memberikan mulut yang bau. Karena banyak nyantol ya sisa-sisa makanan susah dibersihkan itu. Baik, terima kasih dokter. Pembahasan yang luar biasa dan menarik pada malam hari ini. Dan kita telah tiba di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Dan apabila dokter memiliki tips-tips atau manfaat-manfaat yang mungkin bisa dibawa pulang oleh pemirsa saat ini, kami berikan kesempatan. Ya, saya memberikan tips yang mudah sederhana aja. Pertama-tama yang seperti biasa itu kita harus menyikat gigi dan memakai dental floss ya, benang gigi itu untuk di sela-sela itu, dan sebaiknya 2 kali sebelum sesudah sarapan, dan yang penting itu pada malam hari jangan sudah ngantuk tidak menyikat gigi. Dan kemudian kita memakai yang fluor yang mengandung obat yang mengandung fluor itu untuk memperkuat gigi kita. Dan yang ketiga, kita jangan mengurangi itu mengkonsumsi yang melengket-lengket manis-manis, lebih baik tidak usah makan itu, apalagi anak-anak yang suka senang makan coklat, permen-permen, itu lebih baik tidak dilakukan, itu akan memperburuk. Kemudian jika ada yang diabetes, sering-sering ke dokter gigi. Dan terakhir itu kita memberikan makanan yang berserat aja ya, kita ganti yang konsumsi tadi yang permen-permen, kita ganti dengan yang makanan yang seperti apel itu sayur-sayuran, itu dia self cleansing, akan membersihkan sendiri. Dan ketiga yaitu rutin, yang terakhir sekali yaitu rutin memeriksa gigi ke seorang dokter gigi minimal 2 kali dalam setahun. Itu kira-kira sudah cukup sehingga kita mendapat gigi yang sehat. Ya, terima kasih atas tips-tips, dan saya rasa ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menanggulangi masalah-masalah gigi kita. Dan di penghujung dari pembahasan kita pada saat ini, kita akan berdoa, dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan telah memimpin kami dalam program live pada malam hari ini. Terima kasih atas kebaikan hati Dr. Alexander Wawruntu yang telah membagikan pengetahuan yang begitu baik bagi kami sehubungan dengan sakit gigi. Tuhan kiranya berkati dokter dalam kehidupan, pelayanan, rumah tangga, berkati semua pergumulan, berkati semua cita-cita yang diharapkan, dan biarlah apa saja yang dilakukan oleh dokter, Tuhan berikan keberhasilan dan kesuksesan. Berkati juga pemirsa yang menyaksikan siaran ini, Tuhan berkati mereka, berikanlah selalu kekuatan, kesehatan, dan apa saja yang mereka lakukan, Tuhan berikan juga keberhasilan. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah, dan biarlah apa yang telah kami dapatkan sepanjang diskusi kami pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami untuk menjadi lebih sehat dan hidup setia di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dokter ya telah menyempatkan diri untuk melayani kami pada malam hari ini. Dan pemirsa sekalian, terima kasih juga atas kesetiaan Anda dalam menyaksikan kami pada malam hari ini. Dan kami akan undur diri. Tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami malam hari ini, Anda bisa share video ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program dari Cornelius Media
yang menarik lainnya. Jangan lewatkan juga pembahasan episode live selanjutnya setiap hari Kamis pukul 19.00 tepat waktu Indonesia Tengah. Dan saya, Pendeta Felix Gosal, bersama Dr. Wawuruntu dan kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.